Hai teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara merubah warna fill dan stroke. Kali ini kita akan mendalami lebih lagi tentang fill and stroke. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari Adobe Illustrator ya teman-teman. Seperti biasa, kita sudah menyiapkan dokumen untuk praktis kita hari ini. Ya teman-teman bisa download di description box, nanti saya akan sertakan di sana. Lalu, seperti apa sih lebih dalam dari fill dan stroke ya teman-teman. Jadi fill dan stroke itu bukan hanya sekedar bisa diganti warnanya saja, tapi kita bisa melakukan beberapa pengaturan di fill dan stroke-nya. Baik, untuk fill, nah kita kembali lagi ke fill nih teman-teman ya. Kita sudah tahu bagaimana cara menggantinya, dan sebenarnya warna fill ini bisa kita ganti bukan hanya dengan warna solid seperti merah, biru, dan kuning seperti ini ya, tapi juga bisa kita isi dengan gradient. Nah, untuk gradient sendiri kita akan bahas di video khusus ya teman-teman untuk gradient. Silakan teman-teman subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, sehingga nanti ketika ada video baru teman-teman bisa melihat ya. Semoga itu adalah video gradientnya. Baik. Selanjutnya untuk warna fill ini kita juga bisa mengisi dengan dengan efek, yaitu adalah pattern teman-teman ya. Jadi kita ada di swatches kita sudah disediakan warna pattern ya teman-teman di sini untuk fillnya. Nah, ini adalah pattern ya teman-teman ya. Baik. Dan itu mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih detail dulu di video ini. Kita akan melihat lagi di objek lingkaran yang berwarna merah ya teman-teman. Di sini diminta adalah stroke atau outline saja ya, seperti di video sebelumnya bahwa kita bisa menukar warna merah ini menjadi stroke merah ya, fill ke stroke. Nah, seperti ini saja cukup. Lalu untuk yang warna kuning ini diminta untuk dash line ya teman-teman, dash line. Nah, dash line ini seperti apa sih cara mengaturnya dan seperti apa tampilan dash line ini? Sebenarnya kalau teman-teman sering melihat garis putus-putus di sebuah desain, itu istilahnya di Adobe Illustrator dan Inkscape itu sama ya teman-temannya, dash line. Nah, cara membuatnya itu mudah sekali. Ini saya coba swipe dulu fill ke stroke-nya ya. Ya, warna kuning ini tidak terlihat ya teman-temannya, jadi saya ganti dulu warnanya menjadi warna hijau mungkin ya. Ya, seperti ini. Nah, saya coba zoom dulu. Ya. Kita akan rubah garis stroke ini menjadi garis putus-putus atau dash line. Nah, caranya adalah kita bisa mengakses stroke panel yang ada di sini ya teman-teman ya. Sebenarnya stroke panel ini perlu diaktifkan dulu ya. Tidak semua workspace sudah menampilkan stroke panel. Nah, cara mengaktifkannya seperti biasa teman-teman pergi ke menu window lalu cari di sana ada stroke ya. Ya, selain di stroke sebenarnya kita juga bisa mengakses pengaturan stroke itu di properties langsung ya teman-teman ya. Ada di sini, scroll down saja ke bawah. Di sini ada stroke. Nah, ini bisa diklik nih teman-teman ya stroke-nya. Dan kita bisa menemukan pengaturan yang sama seperti di stroke panel. Selain di sana, ya di kedua panel tersebut, kita juga bisa langsung ke control panel bagian atas. Ini ada stroke. Nah, kita bisa klik aja. Ini juga stroke panel ya teman-teman di atas. Nah, seperti ini. Kita bisa aktifkan dash line di sini dengan aktifkan checklistnya ya teman-teman ya. Iya, maaf kalau berisik ya teman-teman ya. Mungkin ada suara kucing terdengar. Ya, kita sudah mengaktifkan fitur dash line ya. Kita coba klik di area artboard untuk melihat lebih jelas ya. Nah, ini dia nih garis putus-putusnya sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, kita bisa atur sebenarnya bagaimana ukurannya di sini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum ke pengaturan dash line-nya, jadi bukan hanya dash line yang bisa kita atur, tapi kita bisa mengatur juga ketebalan dari outline ya teman-teman, atau dari stroke. Nah, caranya kita langsung saja ke control panel di atas ya. Ini ada di sebelah kata stroke di sini ya, text stroke ini ada kolom. Ini ada satu poin ya, teman-teman bisa klik drop down-nya seperti ini untuk memilih yang sudah disediakan, ataupun teman-teman bisa mengatur secara input manual ya. Di sini mau ukurannya berapa gitu ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau untuk ketebalan garis ini satuannya poin ya teman-teman ya. Jadi singkatan itu PT. Ya.
Selain di sini kita juga bisa klik aja panah atas atau bawah untuk menambah atau mengurangi ketebalannya. Ukuran ketebalannya ya teman-teman ya. Nah sama seperti di dash line juga kita bisa mengatur ketebalannya teman-teman ya. Bisa melalui control panel tadi di atas ataupun di stroke panelnya. Ya seperti ini jadi lebih tebal ya teman-teman ya. Nah lalu nah ini untuk mengatur modifikasi lah ya teman-teman dari bentuk dash line-nya sendiri. Oke, saya coba hapus kembali ke settingan awal. Ya, seperti ini. Ini ada dash, ada gap. Ya, dash ini untuk ukuran garisnya. Saya kita ganti ke 2, maka akan kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya. Ukuran dari garisnya. Kalau gap ini ya berarti jaraknya ya teman-teman. Gappingnya atau gapnya itu mau sejauh apa. Misalnya 5 poin. Berarti ini jaraknya sangat jauh ya. Lebih jauh lah dari yang tadi. Begitu juga kalau misalnya teman-teman mau lebih besar lagi gitu. Dan untuk kolom-kolom yang lain ini sebenarnya lebih ke pola ya. Nanti teman-teman kalau mau membuat dash line yang lebih unik lagi ya seperti tadi misalnya di 3 tiba-tiba di sini. Nah, ini lebih unik ya. Jadi ada variasi, ada yang dashnya itu 2 dengan gapping 5. Lalu ada juga dash yang 3 ya. Jadi si dash ini akan berdampingan. Lalu gapnya itu 5 atau gapnya juga mau divariasikan ini juga bisa. Ya, seperti ini. Ya, itu dia tentang dash line ya teman-teman ya. Kita coba kembalikan dulu ke settingan awal saja. Hanya butuh seperti ini misalnya ya. Atau mungkin dashnya mau disamakan 5. Ya, seperti itu. Oke. Ya, itu jenis stroke ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali untuk jenis stroke yang bisa kita modifikasi di Adobe Illustrator maupun Inkscape. Kita mulai dari yang meter join corner, rounded join corner, dan bevel join corner. Nah, ini seperti namanya, ini corner ya teman-teman. Ini sebenarnya adalah bentuk stroke ketika dia membentuk sebuah sudut. Nah, kalau di persegi itu kan memiliki 4 sudut ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita bisa melihat nih perbedaannya. Kita coba dulu dengan meter join corner. Teman-teman silakan aktifkan stroke panelnya saja biar tidak bolak-balik gitu ya mouse-nya. Nah, ini kita aktifkan dulu, kita seleksi dulu menggunakan selection tool ya. Sama ya teman-teman, mau mengganti warna, mau mengganti ketebalan, mau mengganti jenis stroke itu kita perlu aktifkan dulu atau seleksi dulu objek mana yang mau kita atur ya. Nah, di sini saya coba dari yang persegi dengan keterangan meter join corner. Nah, kita seleksi terlebih dahulu, lalu kita lihat di sini ada corner ya teman-teman ya di stroke panel. Lalu corner ini kita pilih yang meter join. Nah, ini berarti ini sudah aktif ya teman-teman ya. Meter join ini tampilannya seperti di iconnya. Jadi akan berbentuk tajam ya teman-teman di sudutnya. Seperti ini. Ya, tajam. Ujung dari garisnya atau sudut garisnya ini akan siku-siku ya teman-teman ya. Meter. Lalu untuk yang rounded join corner ini ya kita akan buat dia menjadi rounded cornernya dengan klik saja icon round join-nya. Nah, mungkin tidak begitu kelihatan ya, coba saya zoom. Ya, ini dia ya. Perbedaannya jelas sekali ya kalau seperti ini. Ini lancip, lalu yang ini rounded ya. Atau round, melengkung. Nah, kemudian di sini kita ganti menjadi bevel ya teman-teman ya. Nah, untuk bevel itu yang paling kanan ya teman-teman ya. Jadi ada 3 jenis corner, 3 jenis cap, dan 3 jenis align stroke-nya. Kita mulai dari corner ya teman-teman di tengah-tengah ini. Kita klik bevel join-nya. Nah, seperti apa perbedaannya? Mungkin ini kurang terlihat. Kita ganti dulu ke hijau ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau tadi di meter itu siku-siku persis ya, sudutnya lancip, lalu di round ya berarti dia round atau melengkung seperti ini tumpul. Dan yang di bevel ini ya seperti bevel seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti terpancung ya sudutnya ataupun roundednya, jadi tidak ada ya seperti ini. Jadi membentuk sedikit heksagonal di sana. Ya, itu dia jenis dari corner atau sudut ya teman-teman ya. Ya, Pak. Ini saya coba perbaiki. Ya. Ada 3 jenis corner dan berikutnya kita coba ke align stroke to center, align stroke to inside, dan align stroke to outside. Jadi untuk align dari sebuah stroke itu
bisa beragam juga ya teman-teman ya. Kita bisa mengaktifkannya dengan center, inside, dan outside. Ya, untuk align ini berlaku dengan garis ya, untuk semua align ya. Inside dan outside ini berlakunya kalau garisnya itu tertutup ya teman-teman ya. Jadi objek tertutup, jadi tidak terbuka garisnya. Nah, itu mungkin kita akan bahas lebih jauh di shape ya teman-teman, bukan di video ini. Kita mulai dulu dengan align to center. Jadi sebenarnya secara default, align dari sebuah stroke itu memang adalah align stroke to center. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya garis itu akan, atau sebenarnya padnya ya teman-teman ya, kita sebut ini pad ya, atau segmennya ini, tulangnya ini ya, ini akan ada di tengah dari stroke yang tampil dan terlihat oleh mata kita. Ya, tengah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat warna biru ini ada lebarnya itu sama sisi kanan dan kiri dari garis merah ini ya teman-teman ya. Jadi yang garis merah ini kita mungkin sebut dengan segmen atau pad dari sebuah bentuk ya. Aslinya ukuran segitiga itu di sini dihitungnya adalah yang garis merah ya teman-teman. Nah, stroke-nya ini berada di center atau tengah. Ya, sebenarnya yang tengahnya itu adalah tulangnya sebenarnya. Jadi si stroke ini tebalnya itu akan sama kiri kanan dari si padnya. Nah, ini tandanya di sini nih teman-teman ya. Kita bisa lihat align stroke to center. Jadi yang aktif adalah align stroke to centernya. Lalu di segitiga yang lainnya, segitiga siku-siku yang warna merah ini diminta untuk dibuat align stroke to inside ya teman-teman ya. Nah, caranya kita klik saja yang icon di tengah ini. Nah, ada perbedaannya teman-teman ya. Jika tadi padnya atau segmennya itu ada di tengah ya, dan garisnya, ketebalan garisnya itu akan sama sisi kiri dan kanan, atas dan bawah dari sebuah pad atau segmen. Sedangkan jika menggunakan yang inside ini, berarti garisnya atau stroke-nya itu berada di dalam dari pad atau segmennya. Nah, ini ya. Untuk segmennya itu ada di luar seperti ini teman-teman ya. Stroke-nya ada di dalam. Jadi yang dimaksud inside-nya itu adalah memang stroke-nya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini berarti si stroke akan memakan warna fill ketika stroke ini kita tambah besar seperti ini. Nah, warna fill-nya akan semakin kecil. Karena memang ketebalan dari stroke di jenis align stroke to inside ini memakan area fill ya teman-teman ya, karena dia ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, jika yang outside bagaimana? Berarti kebalikan dari stroke to inside ini ya teman-teman ya. Ini akan ada di luar seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dan dia tidak akan memakan area fill. Berarti luas dari warna fill itu akan sama. Mau setebal apapun stroke-nya. Nah, karena dia akan memperluas keluar ya untuk ketebalannya itu. Ya, itu dia perbedaan-perbedaannya teman-teman ya, bisa dilihat. Kalau center ini akan sama teman-teman ya, ke dalam akan tambah tebal dan keluar juga akan tambah tebal. Mungkin seperti itu penjelasannya. Nah, seperti ini. Warna fill-nya akan mengecil ketika ketebalannya semakin besar, dan area di luar pun akan semakin kecil karena ketebalannya juga keluar ya teman-teman ya. Ini keluar. Gitu. Ya, itu untuk align dari sebuah stroke. Nah, berikutnya ada cap ya teman-teman. Cap ini adalah ujung dari sebuah garis gitu ya teman-teman ya. Ini bisa kita atur untuk garis terbuka. Nah, kalau tertutup ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada bentuknya, ada shape-nya. Kalau terbuka ini seperti ini, tidak tertutup. Jadi garis bebas. Ya, misalnya yang biru ini ya teman-teman ya, garis yang berwarna biru ini kita buat cap-nya jenis bat. Nah, ini memang secara default pasti bat ya teman-teman ya. Bat itu benar-benar kalau kita lihat ujung titik atau garis padnya itu sama dengan ujung dari cap-nya. Ya. Jadi ini menjadi stroke default dari Adobe Illustrator. Lalu untuk yang merah ini diminta untuk rounded. Nah, kalau kita aktifkan roundednya di sebelah sini ya teman-teman, klik saja. Nah, dia akan membentuk rounded atau lengkungan setengah lingkaran ya, seperti setengah lingkaran dari ujung garisnya. Ya, jadi akan ada lebih stroke ya
terlihatnya. Tapi sebenarnya untuk garisnya hanya sampai sini ya teman-teman ya, tidak sampai ujung stroke ini, ujung cap ini. Ada topinya gitu cap ya. Nah, kalau yang terakhir ini kita akan buat menjadi projecting. Bedanya apa sama yang butt cap ya? Tadi butt cap ini sama dengan akhir dari stroke-nya. Seperti ini teman-teman. Mungkin saya coba duplikasi dulu untuk melihat perbedaannya. Nah, panjang garisnya sama, hanya saja kalau projecting ini akan ada lebih sedikit ya, dilebihkan capnya. Sama-sama rata, tapi akan ada lebih sedikit di sini. Ya, itu kembali lagi kepada pilihan masing-masing ya teman-teman ya. Baik, itu dia jenis-jenis dari stroke ya. Pada dasarnya kita bisa merubahnya menjadi stroke yang solid seperti ini atau dash line ya, putus-putus dengan berbagai jenis corner, align, dan capnya teman-teman. Ya, itu untuk stroke ya teman-teman ya. Lalu berikutnya kita akan coba membuat atau mengambil warna dan membuat palet warna ya teman-teman. Maaf, palet warna. Nah, ini saya sudah sediakan kotak-kotak seperti ini ya, persegi-persegi untuk mengisi dengan warna yang kita ambil dari gambar ini ya. Caranya kita seleksi dulu kotak yang pertama. Ya, di sini yang warna abu-abu ya teman-teman ya. Lalu kita aktifkan fill-nya di sini. Dan kita aktifkan tools eyedropper. Nah, ya. Dan kita klik di area saya mau ambil warna ungunya ya teman-teman, seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita akan isi persegi yang di sebelahnya, yang kedua ini, dengan warna yang lain. Ingat, harus aktif yang fill indikatornya ini. Lalu kita aktifkan lagi eyedropper tool. Ini shortcut itu I ya teman-teman. Kalau mau cepat, jadi tekan tombol I. Ketika sudah menyeleksi persegi, langsung saja tekan tombol I. Nah, seperti ini. Kita ambil warna yang menyerupai magenta di sini. Pink mungkin ya terkenalnya. Lalu kita seleksi lagi persegi yang di sebelah sini ya, yang ketiga. Lalu kita aktifkan eyedropper tool lagi. Kita ambil warna yang jingga ya. Nanti kita bisa atur ya teman-teman ya untuk saturasinya dan value-nya. Kita ambil warna yang birunya. Oke, seperti ini. Dan warna yang paling gelapnya. Ya, kita sudah memiliki palet warna seperti ini teman-teman ya. Kita bisa menyimpan menjadi sebuah grup di swatches ya teman-teman. Kalau di Adobe Illustrator ini kita bisa membuat grupnya. Nah ini adalah color from image. Ya, seperti ini. Kita bisa menamakan grup warna yang kita buat. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakannya. Oke teman-teman, sekarang bagaimana cara melakukan pengaturan lebih dalam lagi tentang fill dan stroke di Inkscape ya. Kita mulai dari, karena di sini lingkaran birunya sudah memiliki fill yang tepat ya. Ya, kita bisa ganti sebenarnya warna birunya, silakan teman-teman jika ingin menggantinya. Ini sebentar saya ungroup dulu agar lebih mudah. Nah, saya langsung ke elemen atau objek warna merah ya teman-teman ya, lingkaran warna merah ini. Saya akan menggantinya menjadi stroke saja dan tidak memiliki fill. Lalu saya coba ganti warna stroke-nya. Ya, seperti biasa ya teman-teman, di Inkscape tidak langsung terlihat untuk stroke-nya. Jadi kita harus melakukan pengaturan ketebalannya. Nah, jadi ini bisa kita langsung saja ya teman-teman ya. Ini adalah cara untuk mengatur ketebalan dari sebuah stroke pada objek di Inkscape ya teman-teman. Jadi teman-teman aksesnya di Fill and Stroke Panels, lalu di tab Stroke Style. Nah, di sini ada white. Teman-teman silakan ganti dulu ya ukurannya atau satuan ukurnya, maaf. Baru ukurannya. Seperti itu. Lalu untuk dash line, ya di dash line ini kita bisa
membuat sama seperti di Adobe Illustrator ya teman-teman. Jadi kita bisa coba menggantinya dengan kita seleksi dulu lingkaran warna kuning ini, lalu ke Fill and Stroke dan masih di Stroke Style ya di tabnya, lalu dash line-nya dashes ya kalau di sini ya, bukan dash. Nah, dashes ini kita klik ya teman-teman. Nah, ini nggak bisa karena kenapa nih nggak mau ya? Karena tidak ada stroke-nya ya teman-teman ya. Jadi stroke-nya ini kita aktifkan dulu. Nah, warna biru mungkin ya. Baik, seperti ini. Kuningnya kita coba hapus dulu, lalu kita buat dia menjadi 5 poin ketebalannya. Ya, seperti ini. Nah, dashnya baru aktif ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa jenis dash yang kita bisa pilih ya teman-teman ya. Kita misalnya pilih yang titik-titik ini ya, yang pertama. Nah, di sini ada satu. Ini maksudnya adalah jenisnya teman-teman. Kalau kita ganti ya, ini menjadi ganti tipenya gitu ya. Ini seperti di Adobe Illustrator ya teman-teman ya, kita bisa mengganti dash and gap-nya. Kalau yang ini gap-nya ya misalnya 5 ya seperti ini 5, lalu misalnya dash-nya itu 2. Nah ya, jadi ini adalah dash and gap-nya ya teman-teman ya. Sama seperti di Adobe Illustrator, hanya perbedaannya di sini disebut dengan pattern ya teman-teman. Polanya kita ingin seperti apa. 2, 5 berarti dash-nya 2, gap-nya 5. Seperti itu. Lalu, ya. Nah, sama lah ya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa mengaturnya langsung dari sini juga ya. Kalau tidak, kita bisa hapus saja. Dan selanjutnya, kita juga bisa mengatur meter join, rounded join, dan bevel join ya teman-teman. Sama seperti di Adobe Illustrator ya teman-teman ya. Ya, secara default juga ini adalah meter join ya teman-teman ya. Nah, kalau di yang rounded join ini sama, ini di tengah posisinya kita klik saja. Kalau tidak terlihat, sebentar saya zoom ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, sama ya. Jadi sejauh ini masih mirip dengan Adobe Illustrator. Lalu yang bevel seperti ini. Mungkin tidak terlihat ya. Saya coba ganti warnanya. Ya, seperti ini. Oke. Sudah. Untuk cornernya saya buat cepat saja. Karena ini sama seperti di Adobe Illustrator ya teman-teman ya. Masih sejauh ini cara dan langkahnya masih sama. Untuk align-nya, nah ini yang berbeda nih. Untuk align-nya, kita tidak menemukan di Inkscape ini ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita lakukan pengaturan. Yang bisa kita lakukan pengaturan itu adalah butt cap. Ya ini butt cap, lalu round cap-nya kita aktifkan di sini. Dan projecting cap-nya. Ya, kita tidak menemukan align-nya ya teman-teman ya di sini. Jadi secara default memang untuk Inkscape ini align-nya tidak dapat diatur ya. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke bagaimana caranya membuat atau mengambil warna dari sebuah gambar. Nah, teman-teman silakan download dan buka Practice 2 yang 02 ya teman-teman. Jadi ada 2 file SVG-nya, karena untuk SVG tidak bisa menggunakan 2 page atau 2 artboard ya. Jadi silakan dibuka dulu untuk file SVG yang lainnya. Ya, saat ini saya sudah membuka file SVG untuk halaman yang kedua ya teman-teman ya. Kita akan mengambil warna dari gambar yang sudah disediakan sama seperti di Adobe Illustrator tadi. Yang berbeda adalah jika di Adobe Illustrator ada eyedropper tool dan shortcutnya itu adalah I. Di Inkscape ini namanya sama ya, mirip, yaitu dropper tool saja. Kalau di Illustrator kan eyedropper ya teman-teman ya. Kalau di sini hanya dropper tool saja dan shortcutnya itu D. Nah, berbeda ya teman-teman ya. Ya, kita mulai saja di kotak atau persegi abu-abu yang pertama. Kita seleksi dulu dengan selector tool, shortcutnya itu S ya teman-teman ya. Kalau di Adobe Illustrator, selection tool itu shortcutnya V. Ya, setelah kita seleksi, kita aktifkan dropper toolnya dengan shortcut D, lalu kita ambil warna ungu ya tadi ya teman-teman ya, lalu kita tekan tombol S lagi untuk selector toolnya, kita aktifkan di persegi yang kedua, lalu D lagi, ini bersebelahan ya, S dan D di keyboard sangat mudah sekali menggunakannya,
Lalu kita coba ambil warna yang magenta, ya pink ya teman-teman ya. Lalu kembali ke S, ya kita seleksi persegi yang ketiga atau yang tengah ini teman-teman. Lalu D, dan kita ambil warnanya yang agak mendekati jingga atau apa ini ya, peach ya. Lalu kita seleksi persegi yang keempat dan kita ambil warnanya ke warna biru ke abu-abuan ya, dan kita seleksi lagi di persegi yang terakhir, lalu kita aktifkan dropper tool-nya untuk warna yang lebih gelapnya. Ya, seperti itu saja teman-teman untuk pembelajaran kita di pendalaman Fila and Stroke. Sampai ketemu di video selanjutnya.